Ketika di hospital, dia datang melawat saya. Dia masuknya pintu hospital bilik saya dan dia tak bercakap. Dia menangis, dia sebab hampir 5 minit dia duduk sebelah saya tak bercakap apa-apa. Dan itu antara momen-momen yang saya tersentuh dengan seorang coach, walaupun bukan bangsa kita, bukan rakyat kita, tapi dia ikhlas dengan tanggungjawab dia. Dia tidak memerlukan waktu yang lama, padahal bayangan saya bayangan saya itu mungkin memerlukan waktu 1-2 tahun lah ya untuk recovery, apalagi mental ya kan, hati ini. Dengan kejadian seperti itu ini rasanya nggak mungkin kalau Faisal Halim untuk kembali lagi ke Padang. Tapi geng, ini luar biasa sekali, jiwa fighter, daya juang dia ini sangat luar biasa sekali geng. Hanya dalam tempo waktu 3 bulan saja ini. Yo, Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong, salam Lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke Re, tanpa membuang masa, jadi ada salah satu kawan kita yang kirimkan link video dari DM Instagram ya, bernama Ina Hasari nih ya. Oke. React ini Wak, interview Faisal Halim dari SFC. Oke geng, kita akan melihat sama-sama ya seperti apa videonya. Kita akan melihat dan juga mendengarkan lah ya dari seorang player Faisal Halim geng ya. Bagaimana semangatnya, bagaimana sabarnya, bagaimana mentality perjuangan dia ya. Kita akan lihat sama-sama geng ya. Dan oke, ini dia videonya. Saya kutip dari channel Selangor FC geng ya. Macam nggak pernah sakit geng ya, luar biasa semangatnya ini. Oke lah, kita akan lihat geng sama-sama seperti apa videonya. Tapi Rek, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat Rek, jangan lupa sholat dulu geng ya. So kita akan lihat ya seperti apa videonya geng ya. Oke, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Bagaimana keadaan kita gini? Keadaan saya semakin baik hari demi hari. Hampir genap 3 bulan Ya. saya dapat biasakan dengan keadaan sekarang. Alhamdulillah. Apa antara proses-proses yang Miki jalani yang Miki boleh kongsi yang mungkin kita tak tahu kan? Banyak proses sebenarnya, daripada hari mula sampai sekarang, sampai saya kembali. Proses tu agak mencabar dan agak stres sebenarnya. Tapi saya sebagai seorang pemain bola sepak, saya nak main bola dan saya nak terus beraksi dalam bola sepak. Dan Betul. Saya perlu untuk menjalani rawatan yang perlu yang saya buat, seperti saya punya kulit, saya punya perubatan, fitness, kesihatan saya. Banyak benda dan banyak aspek yang saya kena jalani. Alhamdulillah semua saya dapat jalani dengan baik, dan sokongan daripada ahli keluarga saya dan family yang terdekat dengan saya, wife saya, dan paling penting adalah keluarga Merah Kuning, rakan-rakan saya dan semua. Sampai gitu Apa geng ya. perasaan Miki tengok perlawanan dari grandstand ataupun dari rumah? Ya, beza memang sangat beza dan luar biasa bagi saya. Sebab saya pernah juga tak beraksi, tapi melihat di rumah dan melihat di grandstand, itu dia punya aura dia lain. Tapi saya tak beraksi kerana kecederaan yang tak sepatutnya saya jadi ke saya, dan benda yang saya tak boleh terima apa yang jadi dekat saya. Memang sukar untuk seorang atlet seperti saya menerima dan tanggung benda-benda yang besar macam ni.
Kalau kita tak main disebabkan yellow card ataupun penggantungan ataupun tak sihat, itu arwah dia lain. Ya. Tapi saya tak dapat main disebabkan benda yang saya tak pernah jangka pun, dan saya tak pernah impikan benda ni terjadi dekat saya. Ya, pada mulanya memang saya ada niat untuk bersara kan. Ya betul. Tapi saya ingin berterima kasih kepada Tuanku Sultan Selangor dan Raja Muda Selangor, RMS, dan Datuk Seri, semua management dan rakan-rakan saya, family saya, isteri saya, semua bapa, mak ayah saya yang memberi semangat untuk saya teruskan dengan perjuangan ini. Mungkin keadaan sekarang saya mungkin tak normal dan mungkin cacat, tapi saya rasa saya mampu buktikan lagi dan saya nak beraksi lagi untuk bola sepak negeri Selangor ataupun kebangsaan. Kalau tengok keadaan macam mana nanti, apa yang saya boleh katakan, semangat daripada rakan-rakan pasukan dan semua rakyat Malaysia dan Merah Kuning punya keluarga, saya amat terharu kerana anda saya teruskan berjuang untuk bermain bola. Luar biasa geng, itulah ya pentingnya semangat ya yang tetap terjaga, baik itu terutama dari keluarga ya, dari istri, dia lihat anak-anaknya ya kan. Kalau gua nggak jadi pemain bola sepak, gimana nasib keluarga gua, gimana nasib anak gua ya kan. Dan sokongan-sokongan dari kawan-kawan dia ya, dari Raja Selangor tadi ya, apa yang dicakapkan oleh Faisal Halim ya, dan juga semua para penyokong ya kan, bagaimana luar biasanya ketika seorang Faisal Halim terpuruk sekali, bahkan sampai putus asa ya, ingin sekali untuk bersara, tapi alhamdulillah ya sekarang kondisinya dah lain ya. Karena itu tadi geng ya, pentingnya untuk menjaga semangat ya, terus-terusan dikasih semangat itu geng ya. Luar biasa nih player nih geng. Sudah tentu saya sebagai pemain, saya rasa sedih lah, sebab saya pernah bekerja dengan Coach Kim, so saya tahu Coach Kim punya keikhlasan, karakter dia, apa yang dia nak. Dia telah banyak mengubah karakter seorang pemain, dan kita punya national team punya karakter. Apa yang saya boleh katakan, memang saya sangat sedih ketika di hospital dia datang melawat saya. Dia masuknya pintu hospital bilik saya dan dia tak bercakap. Dia menangis, dia sebab hampir 5 minit dia duduk sebelah saya, tak bercakap apa-apa. Dan itu antara momen-momen yang saya tersentuh dengan seorang coach, walaupun bukan bangsa kita, bukan rakyat kita, tapi dia ikhlas dengan tanggungjawab dia. Memang sedih, dan saya dapat tahu yang dia nak tinggalkan Malaysia, dan saya pun mesej Coach Kim. Coach, hari tu Coach cakap kat saya, jangan putus asa kembali untuk beraksi untuk pasukan Selangor ataupun kebangsaan. Saya akan tunggu awak, dia kata kat saya kan. So saya pun ulang balik ayat yang Coach cakap kat saya tu. Dan dia cakap, kita tak tahu ke depan apa yang berlaku, kita cuba buat yang terbaik. Dia kata awak akan jadi yang lebih terbaik lah di masa depan kalau awak bangkit. Dan saya pegang kata-kata tu, saya cuba untuk bangkit dan menjadi seorang pemain yang luar biasa. Saya nak buktikan dekat Malaysia yang saya tak boleh dijatuhkan dengan apa-apa, dan doa orang rakyat Malaysia ni di belakang saya. Luar biasa. Itulah geng ya, jadi ada momen ya di mana Coach Kim ketika melawat Faisal Halim ya di bilik hospital ya, ketika pintu bilik dari Faisal Halim dibuka, Coach Kim datang, duduk. Jadi selama 5 menit ya, Coach Kim itu tidak ngomong, tidak berbicara sepatah kata pun, hanya diam melihat Faisal Halim. Bahkan tadi cerita dari Faisal Halim selama mungkin durasi 5 menit ya, hanya bisa menangis tanpa mengeluarkan sepatah kata pun geng. Wah,
berarti apa ya, antara Faisal Halim dan juga Coach Kim Pan Gun ini juga lumayan dekat ya, emosionalnya sudah mulai dekat, sudah ada chemistry mungkin ya. Aduh, sangat disayangkan sekali ya, Coach Kim harus sudah terbang ya, meninggalkan Harimau Malaya geng ya. Dan satu lagi memang semangatnya ini Faisal Halim luar biasa geng ya. Adakah awak dah bersedia untuk kembali bermain? InsyaAllah saya bersedia dan saya tak sabar untuk beraksi. Saya nak bantu pasukan saya, Gergasi Merah. Harapan awak untuk masa akan datang? Harapan saya nak terus kekal bersama pasukan Selangor. Selagi mana saya mampu, selagi mana saya diperlukan, saya akan sentiasa terus untuk pasukan Selangor. Kilas sikit pesanan awak kepada semua penyokong yang sentiasa doakan dan support awak selalu selama ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penyokong Selangor. Saya amat-amat teruja dan berterima kasih kepada semua rakyat negeri Selangor, fans Selangor yang mendoakan kesihatan saya daripada hari pertama sampai ke hari ini dan masih menunggu-nunggu keputusan untuk saya kembali. Saya berharap dengan kehadiran saya kembali ini dapat membuat semua rakyat negeri Selangor bangga dan kembali bersatu untuk pasukan Selangor. Bahkan saya rasa tidak hanya doa ya dan harapan untuk para rakyat negeri Selangor ya, tetapi ketika Faisal Halim menggunakan jersey Harimau Malaya, saya rasa hampir seluruh satu Malaysia ya mendoakan kesembuhan dari Faisal Halim. Ini luar biasa geng ya. Faisal Halim memerlukan recovery hampir selama 3 bulan ya. Yang awalnya saya mengira wah ini Faisal Halim gak mungkin ini jadi player bola sepak ya kan, dengan cedera yang dia alami sangat-sangat gak mungkin dan mustahil ya kan, karena dia sudah kesakitan fisik, mentalnya juga sudah sakit ya kan. Pasti lagi ya, atlet mana yang siap dengan cobaan seperti itu, atlet mana? Gak ada yang siap geng, gak ada yang siap. Dan ini Faisal Halim sangat luar biasa sekali geng ya. Dia tidak memerlukan waktu yang lama, padahal bayangan saya geng ya, bayangan saya itu mungkin memerlukan waktu 1-2 tahun lah ya untuk recovery, apalagi mental ya kan, hati ini. Dengan kejadian seperti itu ini rasa-rasanya nggak mungkin kalau Faisal Halim untuk kembali lagi ke Padang. Tapi geng ini luar biasa sekali, jiwa fighter, daya juang dia ini sangat luar biasa sekali geng. Hanya dalam tempo waktu 3 bulan saja ini, meskipun belum sampai turun ke Padang ya, hanya diturunkan di bangku bench cadangan, bench simpanan, tapi setidaknya Faisal Halim membuktikan ya bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin geng ya. Kekuatan semangat, kekuatan doa ya, dan juga hati ini geng ya. Ini aduh aku nggak bisa ngomong apa-apa geng, ini luar biasa lah ya. Tidak semua player bisa menerima cobaan seperti itu. Aku yakin geng ya, mungkin memerlukan recovery 1-2 tahun mungkin ya, bahkan lebih. Tetapi apa yang ditujukan oleh Faisal Halim ini mungkin bisa dijadikan sebuah cerita atau film mungkin ya, khusus ya, The Story FH7 Faisal Halim. Nah, mungkin bisa dijadikan sebuah inspirasi film geng ya, berawal dari anak kecil, anak kampung dulu ya, yang hanya mengikuti sekolah sukan bola sepak, akhirnya bisa terpilih menjadi pasukan klub dan akhirnya bisa menjadi seorang player Harimau Malaya. Ini patutnya harus perlu difilmkan geng ya, perjalanan karir dari seorang Faisal Halim, betul tak ya kan? Oke geng ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini ya. Agak sedih sih, tapi di sisi lain saya tumpang bangga, turut bahagia juga dengan apa yang terjadi dengan Faisal Halim geng ya. Alhamdulillah akhirnya sudah bisa berkarir ya, sudah mulai sehat ya, bahkan sudah siap untuk bertanding geng ya. Ini luar biasa sih ya, luar biasa, salut respect untuk Faisal Halim geng ya. Oke ya, sepertinya cukup sudah geng ya untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, dan saya minta maaf apabila kalau ada kesilapan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video ya. Dan akhirnya saya walk jumpa dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Semangat Faisal Halim, mantap.